Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan, di perkemahan Laskar Banyu Biru di Gedong Songo terjadi peristiwa di mana para penghuninya mendapatkan sirup yang ditebarkan oleh seseorang yang mestinya berilmu tinggi, hingga menyebabkan banyak para penghuni mengalami kantuk yang luar biasa, sehingga Aryo Saloka memerlukan untuk meneliti siapakah yang menyebarkan sirup itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Hati Aryo Saloka menjadi bertambah besar ketika ternyata Mantingan pun terbebas dari pengaruh sirup itu. Bahkan kemudian ia bertanya, siapa pulakah yang dapat menyelamatkan diri? Adi Mantingan baru menyelidiki mereka, tapi Jalodri juga terbebas dari pengaruh sirup ini atas bantuan Adi Mantingan, jawab Wirosobo. Kemudian Aryo Saloka tidak cemas lagi. Ada 4 orang yang pasti terbebas dari pengaruh sirup itu. Namun ia bertanya pula, jadi dapatkah Paman Mantingan menolong orang lain membebaskan diri dari pengaruh sirup ini? Demikianlah, jawab Wirosobo. Tetapi tidak kepada semua orang. Ia hanya dapat membantu seperlunya apabila orang itu sendiri cukup mempunyai daya tahan. Syukurlah, gumam Aryo. Ia adalah seorang dalang. Sebagai seorang dalang, ia perlu memiliki berbagai macam ilmu. Sebab kadang-kadang ia memang berhadapan dengan gangguan-gangguan dari para penonton yang jahil, Wirosobo menegaskan. Tapi kemudian Aryo Saloka kembali membayangkan bagaimana kalau pasukan laskar menyerbu perkemahan ini. Dan sebagian besar dari Laskar Banyu Biru itu jatuh tertidur. Karena itu ia bertanya kembali, Paman Wirosobo, bagaimana seandainya malam ini perkemahan kita ini diserbu oleh pasukan laskar? Meskipun Aryo Saloka mempunyai daya tahan lahir batin yang cukup kuat, namun ternyata pengetahuannya belumlah seluas Wirosobo yang menjawab pertanyaan itu. Tidak, Anggir, pasukan penyerbu itu pun akan terkena pengaruh sirup ini. Sebab daya kekuatan sirup ini tidak dapat ditujukan kepada seorang atau serombongan orang, tetapi dayanya seolah-olah memenuhi udara di sekitar penyebarnya. Sehingga apabila pada malam ini ada orang yang ingin memasuki perkemahan, pasti mereka pun jumlahnya terbatas. Terbatas pada mereka yang atas kemampuan sendiri atau atas bantuan orang lain membebaskan diri dari pengaruh sirup ini. Aryo Saloka mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekarang ia sama sekali tidak perlu khawatir. Di dalam perkemahan itu ia cukup mempunyai kawan yang mempunyai ilmu cukup tinggi. Meskipun demikian ia masih ingin mengetahui bagaimana keadaan Nindang Widuri dan Roro Wilis. Sebab tanpa tahunya ia merasa bahwa nasib gadis adalah sama dengan nasibnya sendiri. Maka kemudian setelah Wirosobo berada di tempat itu, ia tidak keberatan lagi meninggalkan para penjaga itu. Pada Wirosobo ia berkata, Paman, apabila Paman bersedia untuk tinggal di sini, aku minta izin untuk menengok pondok Bibi Wilis dan Widuri. Jangan, Anggir, cegah Wirosobo. Jangan pergi sendiri. Marilah aku antar Anggir ke sana. Lalu bagaimana dengan para penjaga ini? Tanya Aryo Saloka. Biarlah mereka kita sisihkan
Aku kira orang-orang yang menyebar sirep itu tidak akan berkesempatan mengurusi para penjaga itu. Mereka pasti berhasrat untuk langsung menemukan kekuatan-kekuatan pokok dari perkemahan ini. Aryo Saloka dapat mengerti keterangan Wirosobo itu. Karena itu, ia segera membantunya mengangkat para penjaga yang tertidur itu ke tepi, ke atas rumputan yang sudah mulai basah karena embun malam yang perlahan-lahan turun ke bumi. Dingin malam musim berdiding rasa-rasanya sampai menggigit tulang. Namun oleh ketegangan yang mengetuk-ngetuk dada, rasa itu sama sekali tak mempengaruhi mereka yang sedang berusaha menyelamatkan perkemahan itu. Dengan mengendap-endap penuh kewaspadaan, Aryo Saloka diantar oleh Wirosobo yang menggenggam sebuah kapak yang besar sekali menuju ke barak kecil, tempat Roro Wilis dan Indang Widuri beristirahat selama mereka berada di perkemahan itu. Meskipun sebenarnya Aryo Saloka sama sekali tidak merasa perlu pengawalan, namun ia tidak mau menyakitkan hati orang lain. Karena itu ia tidak menolak ketika mereka lewat dekat gardu pimpinan. Mereka melihat bahwa gardu itu kosong. Tetapi mata Aryo Saloka yang tajam dapat melihat sebuah bayangan yang berdiri di belakang gardu itu. Agaknya Jalodri merasa perlu sekedar pelindungan untuk dapat mengadakan pengawasan di sekitar tempat itu. Dengan lebih seksama, di tangannya tergenggam sebuah canggah tombak bertadua. Aryo dan Wirosobo berjalan terus. Dengan gerak tangan Wirosobo memberi isyarat kepada Jalodri, yang membalas dengan isyarat tangan pula. Beberapa langkah kemudian mereka sudah melihat pondok tempat tinggal Roro Wilis dan Indang Widuri. Ternyata para penjaga pondok itu pun telah tertidur pula. Karena itu Aryo Saloka menjadi cemas. Jangan-jangan telah terjadi sesuatu atas penghuninya. Perlahan-lahan ia menyusuri tempat-tempat yang gelap mendekati pondok itu. "Marilah," jawab Wirosobo. Dengan sangat hati-hati mereka mendekati pintu pondok yang memang tidak pernah terkancing. Perlahan-lahan Aryo menyingkapkan pintu itu. Meskipun demikian terdengar suara gerit perlahan, hanya perlahan. Tiba-tiba ketika pintu itu terbuka, terjulurlah ujung selai pedang yang tipis mengarah ke dada Aryo Saloka. Aryo Saloka terkejut. Untunglah ia memiliki ketangkasan yang cukup. Meskipun pedang itu tidak membawa serangan maut, namun agaknya perlu juga ia menjaga diri dan menghindari. Melihat senjata itu, Wirosobo pun terkejut. Ia segera melompat maju untuk menangkis serangan itu. Tetapi ujung pedang itu sangat lincahnya di dalam kegelapan malam. Bahkan dengan sekali putar, hampir saja lengan Wirosobo tergores. Karena itu Wirosobo terkejut sekali dan melompat mundur. Ketika ia kemudian mengangkat kapaknya untuk menyerang kembali, terdengarlah Aryo Saloka berdesis, "Paman, itu adalah pedang Bibi Wilis." Wirosobo terhenti dan bersamaan dengan itu nampaklah sebuah bayangan melompat keluar dengan lincahnya, bahkan seperti terbang. Demikian bayangan itu menginjak tanah. Demikian ia telah siap menghadapi setiap kemungkinan. Tetapi juga bayangan itu terkejut ketika ia melihat Wirosobo dan Aryo Saloka berdiri di dalam gelap. Karena itu terlontarlah dari mulutnya, "Kok Aryo?" "Ya Bibi," jawab Aryo. "Kami minta maaf kalau kami mengejutkan Bibi." Roro Wilis menarik napas, katanya, "Suasana malam ini memaksaku untuk sangat berhati-hati. Aku sebenarnya ingin melihat keadaan Bibi dan Widuri tanpa mengganggu," sambung Aryo. "Tak apalah," jawab Roro Wilis. "Dan syukurlah kalau kalian juga berhasil membebaskan diri dari pengaruh sirep yang tajam ini." Wirosobo berdiri tegak dan bersandar pada tangkai kapaknya. Meskipun ia telah menduga bahwa Roro Wilis tidaklah sama dengan kebanyakan wanita, namun ia sama sekali tidak menduga bahwa sampai sekian gadis itu telah mencapai ilmunya.
Sementara itu tiba-tiba terdengar suara dari celundak pintu. "Untunglah dadamu tidak terlubang, Kakang Aryo." Aryo menoleh, dilihatnya Endang Widuri duduk dengan enaknya di atas celundak pintu itu. Aryo Saloko dan Wirosobo lebih terkejut melihat Endang Widuri duduk di situ daripada mendengar suaranya. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa gadis itu pun berhasil membebaskan diri dari pengaruh sirep. Karena itu terdengar Aryo bertanya perlahan, "Kok tidak, Rid?" "Aku belum ngantuk," jawab Widuri seenaknya. "Aneh," tiba-tiba terdengar Wirosobo bergumam. Roro Wilis mendengar gumam itu dengan tersenyum. Ia menjawab, "Anak itu memang luar biasa. Aku pun harus berjuang untuk melawan pengaruh sirep ini sekuat tenaga." Tapi Widuri memang seakan-akan sama sekali tidak tersentuh oleh kekuatan sirep ini. Widuri merasa bahwa dirinya lah yang sedang dibicarakan. Maka ia pun segera menyaut, "Apakah kalian heran karena aku belum mengantuk? Bukankah ini masih belum terlampau malam?" Tak seorang pun menjawab. Mereka tahu sifat gadis itu nakal dan kadang-kadang suka menuruti perasaan sendiri. Dalam pada itu tiba-tiba di kejauhan terdengar suara siulan nyaring. Suara itu menggetar di seluruh perkemahan anak-anak Banyu Biru, seolah-olah melingkar-lingkar menyusup ke setiap pondok. Roro Wilis dan kawan-kawan terkejut mendengar suara itu, suara yang belum pernah mereka dengar. Apalagi kemudian suara itu disusul dengan bunyi yang sama di arah yang berlawanan. Tidak itu saja, suara siulan itu masih terdengar berturut-turut dari dua arah yang berbeda. Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa orang yang bersiul dan yang pasti mereka pula lah yang menyebarkan sirep ini berada di 4 arah mata angin. Karena itulah Roro Wilis dan kawan-kawannya itu mengetahui bahwa orang-orang itu telah berusaha mengepung perkemahan ini. Dengan demikian mereka harus menjadi lebih berhati-hati lagi. Sementara itu mereka melihat Ki Darang Mantingan dan Jaulodri datang pula ke pondok itu. Dengan napas yang terengah-engah ia berkata perlahan, "Aku cari Anggir Aryo Saloko setengah mati. Ketika aku menengok ke pondok Anggir, aku menjadi gugup. Karena Anggir tidak ada di tempat. Aku coba mencari berkeliling, tetapi juga tidak aku jumpai. Akhirnya dari Jaulodri aku mendengar bahwa Anggir pergi kemari bersama-sama Kakang Wirosobo. Anggir Aryo Saloko berada di mulut perkemahan ini, Adi," jawab Wirosobo. "Syukurlah kalau tidak terjadi sesuatu. Dan bukankah di sini juga tidak terjadi sesuatu?" tanya Mantingan pula. "Tidak, Kakang," jawab Roro Wilis singkat. Kakang Wirosobo menilik suara yang mereka perdengarkan. Mereka berada di 4 arah mata angin di sekeliling perkemahan ini. Juga menilik tanda-tanda suara yang mereka berikan. Mereka pasti mengira bahwa perkemahan ini telah terbenam seluruhnya dalam pengaruh sirepnya. Karena itu mereka pasti akan memasuki perkemahan ini dengan seenaknya. Mantingan mulai memberi penjelasan. "Karena itu maka adalah menjadi kewajiban kami untuk menyelamatkan perkemahan ini. Waktu kita agaknya tinggal sedikit. Sebab apabila mereka merasa bahwa jarak waktu yang mereka berikan untuk meresapkan sirepnya telah mereka anggap cukup, mereka pasti akan segera bertindak," lanjut Mantingan. Wirosobo sependapat dengan keterangan Mantingan, maka ia pun membenarkannya. "Lalu apakah yang harus kita lakukan, Adi?" tanya Wirosobo. Mantingan berpikir sejenak, kemudian ia menjawab, "Kita yang telah berhasil membebaskan diri dari pengaruh jahat ini harus memberikan perlindungan terhadap anak-anak Banyu Biru yang lain. Aku kira mereka akan mencari orang-orang yang mereka anggap penting. Aku tidak tahu apakah mereka telah mengetahui keadaan perkemahan ini dengan baik. Tetapi di samping itu," Mantingan berhenti sejenak. Matanya berkisar kepada Roro Wilis, Endang Widuri, dan Aryo Saloko. Roro Wilis segera menangkap perasaan Ki Darang Mantingan. Karena itu ia menjawab, "Kakang,
biarlah kami coba untuk melindungi diri kami masing-masing adalah sudah menjadi kewajiban Kakang Mantingan, Kakang Wirosobo dan Jalodri untuk mencoba melindungi anak-anak Banyu Biru yang merupakan tenaga-tenaga inti dari laskar ini. Mantingan menjadi agak malu karena perasaannya dapat ditebak dengan tepat. Tapi ia tidak akan sampai hati untuk membiarkan gadis-gadis itu dan anak semuda Aryo Saloko untuk menjaga diri mereka terhadap penyerang-penyerang yang bersembunyi seperti ini. Apalagi jelas bahwa para penyerang itu memiliki ilmu yang cukup tinggi, terbukti dengan sirepnya yang cukup tajam. Sedangkan Aryo Saloko bagi laskar Banyu Biru ternyata telah menjadi penguat tekad perjuangan mereka, sehingga daripada yang lain-lain, Aryo Saloko lah yang pertama-tama wajib diselamatkan. Maaf Adi Wilis, kata Mantingan pula, aku wajib untuk berusaha menyelamatkan kalian. Karena itu aku harap Kakang Wirosobo tetap berada di tempat ini. Aku akan berada di pondok sebelah untuk mencoba melindungi anak-anak yang tertidur dengan nyenyaknya. Baiklah Adi, jawab Wirosobo. Kau ikut dengan aku, Jalodri, sambung Mantingan. Kita kosongkan gardu pimpinan. Terusnya kepada Roro Wilis ia berkata, keadaan menjadi semakin gawat. Kami silakan kalian masuk. Sebaiknya Kakang Wirosobo pun berada di dalam pula. Kami masing-masing akan memberi tanda apabila keadaan kami sulit. Pukullah kentongan atau berteriaklah memanggil. Jarak kami tidak terlalu jauh. Selesai dengan kata-katanya, Mantingan pun segera bergerak meninggalkan tempat itu. Ia terpaksa membagi kekuatan mereka. Wirosobo untuk melindungi Pondok Wilis, sedang ia sendiri dan Jalodri berusaha untuk melindungi kekuatan-kekuatan pokok laskar Banyu Biru. Tapi meskipun demikian, otaknya diganggu juga oleh teka-teki. Bagaimana mungkin Aryo Saloko dan Roro Wilis dapat membebaskan diri dari pengaruh sirep yang tajam ini? Apalagi ia sama sekali tidak nampak kantuk. Sedangkan orang seperti Jalodri itu pun masih memerlukan bantuan untuk membebaskan diri dari pengaruh sirep ini. Meskipun ia telah menduga bahwa kedua gadis itu pasti memiliki kelebihan dari gadis-gadis lain, tetapi ia sama sekali belum dapat membayangkan sampai di mana ketinggian ilmu mereka. Dalam pada itu, Roro Wilis seperti juga Aryo Saloko tidak mau mengecewakan Dalang Mantingan. Karena itu ia menerima Wirosobo untuk menjadi pelindung pondok itu, meskipun ia sadar bahwa sebenarnya tenaganya sangat diperlukan. Saat kemudian setelah mereka masuk kembali ke dalam pondok masing-masing, suasana perkemahan itu diliputi oleh kesunyian yang tegang. Wirosobo duduk dengan gelisah di dalam pondok Roro Wilis. Sedang Roro Wilis sendiri selalu siap untuk setiap saat bertindak. Pedangnya yang tipis tersandang di pinggangnya. Ia duduk di balai-balai bambu menghadap pintu. Di sampingnya duduk Aryo Saloko. Kiai Bancak sudah tidak lagi bertangkai sependek tangkai beladi, tapi ia telah memberinya tangkai hampir sedepa. Sedangkan Widuri dengan enaknya berbaring di balai-balai itu, seolah-olah tidak menghiraukan sama sekali kegelisahan orang-orang di sekitarnya. Namun demikian, ternyata gadis tanggung itu pun telah bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Ia tidak mengenakan kain panjangnya, tetapi ia berpakaian seperti seorang laki-laki. Pakaian yang selalu dipakainya apabila ia sedang berlatih tata bela diri, maupun latihan-latihan untuk ketahanan diri. Pertanda yang lain dari kesiapsiagaannya adalah sebuah karset perak berbentuk rantai sebesar jari melingkar di leher Widuri, yang ujungnya terjuntai tersangkut di ikat pinggangnya. Rantai perak itu tidak saja merupakan senjata yang berbahaya, tetapi di leher gadis itu, rantai itu dapat menjadi perhiasan yang menambah kecerahan wajahnya. Di pondok sebelah Jalodri menunggu setiap kemungkinan dengan cemas pula.
Ia tidak duduk atau berdiri bersiaga, tetapi ia berpura-pura tidur dalam jajaran para laskar Banyu Biru yang benar-benar sedang tertidur dengan nyenyaknya. Seperti Aryo Saloka, ia mencoba-coba untuk membangunkan beberapa orang. Namun demikian ia menggeliat, demikian ia kembali kehilangan kesadaran. Bahkan saat kemudian terdengarlah dengkurnya mengusik sepi malam. Tapi meskipun ia berbaring, di sampingnya terletak senjata andalanya, sebuah cangkah bermata dua yang tidak terlepas dari tangannya. Mantingan yang merasa bertanggung jawab atas keseluruhannya tidak ikut serta masuk ke dalam pondok-pondok itu. Ketika semuanya telah menjadi sepi kembali, karena Wirosobo dan Jalodri telah lenyap di balik pintu-pintu pondok, Mantingan segera melompat ke sebuah batang pohon yang daunnya cukup memberinya perlindungan. Di lambungnya terselip sebilah keris, sedang tangannya menggenggam senjata erat-erat, trisula yang bertangkai kayu berlian, sebagai lambang kekuatan yang dilambari ilmu gerak yang luar biasa lincahnya Pacar Wuta. Malam yang semakin larut itu benar-benar merupakan malam yang tegang dan gelisah. Ketika di kejauhan terdengar salak anjing-anjing liar, maka kembali terdengar siulan yang melengking merobek suara angin yang berdesir lembut. Seperti semula, suara itu pun kemudian disusul dengan siulan dari 3 penjuru yang lain berturut-turut. Namun suara ini terdengar jauh lebih dekat daripada suara yang pertama. Agaknya orang-orang yang menyebar sirap itu sudah berjalan maju beberapa puluh langkah. Saat kemudian telinga Mantingan menangkap suara langkah perlahan mendekati gardu pimpinan yang masih benderang disinari lampu minyak jarak. Samar-samar ia melihat 3 orang kemudian muncul dengan hati-hati. Seorang diantaranya mengendap-endap mendekati pintu yang masih ternganga lebar. Hati-hati sekali ia mengintip ke dalam. Tapi ketika dilihatnya gardu pimpinan itu kosong, ia beri syarat dengan tangannya. Kedua orang yang lain pun kemudian mendekati pintu itu. Kemudian terdengarlah suara mereka tertawa. Sebentar kemudian terdengar pula salah seorang dari ketiga orang itu bersiul pula. Dan muncullah pula dari berbagai arah beberapa orang mendekati gardu pimpinan itu. Ketika semuanya sudah berkumpul, menurut hitungan Mantingan, berjumlah 10 orang. Mantingan menarik napas, jari-jarinya semakin erat melekat pada tangkai trisulanya. Sampai demikian jauh ia masih belum tahu siapakah yang mendekati perkemahan itu. Baru kemudian ketika salah seorang dari mereka dengan sombong mempermainkan pisau belati panjang, dada Mantingan berdesir. "Rombongan Loijo," desis Mantingan. Ia pernah melihat jenis pisau belati panjang semacam itu. Bahkan ia hampir saja terlubang dadanya oleh pisau semacam itu. Mau tidak mau Mantingan harus berpikir keras memperhitungkan kekuatannya sendiri. Kekuatan perkemahan itu dibandingkan dengan 10 anggota gerombolan Loijo yang terkenal sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Dalam cahaya lampu minyak jarak yang menusuk lewat pintu gardu pimpinan, Mantingan dapat melihat salah seorang dari mereka bertubuh kekar kuat. Sepasang kumis yang tebal melintang di bawah hidungnya. Mantingan pernah melihat orang itu beberapa tahun yang lalu di Pucangan dan pernah bertempur bersama-sama dengan Maisodenan, Wirorogo, Paningron, dan Gajah Alit melawan orang-orang itu bersama rombongannya. Sekarang agaknya orang itu pula yang memimpin rombongannya mendatangi perkemahan anak-anak Banyu Biru. Orang itu tidak lain adalah Loijo sendiri.